Shalom adik-adik. Wah, adik-adik yang ada di rumah tentu semangat untuk mendengarkan cerita hari ini. Namun sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Allah mau kamu melakukan sebuah tugas, apakah kamu mau melakukannya? Tentu saja kamu mau melakukannya. Tetapi kamu harus tahu tugas apa yang harus kamu lakukan. Lewat ayat hafalan kita hari ini, kamu akan mengetahuinya. Dari Markus pasal 16 ayat 15. Sekali lagi, dari Markus 16 ayat 15. Kakak akan membacakannya bagi kamu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Wah, adik-adik, kakak akan mengajak kamu untuk bersama-sama membaca ayat hafalan ini. Caranya dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Wah, sekali lagi kita akan mengulangi membaca ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Wah, adik-adik, tentu kamu bertanya, apa ya arti ayat hafalan kita hari ini? Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Arti kata dia ini menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan mati untuk semua dosamu. Dia yang akan mengampuni segala kesalahanmu. Wah, dia adalah anak Allah yang sempurna. Wah, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil atau menyampaikan Injil. Injil itu adik-adik berisi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itu adalah berita tentang Injil, yaitu tentang kebaikan Tuhan Yesus yang Dia pernah lakukan untuk kita saat ini. Bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata demikian, tetapi kepada kamu dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat apa kamu bisa memberitakannya? Melalui keluarga, melalui temanmu dan sahabatmu, atau semua orang yang kamu jumpai. Wah, adik-adik, kita akan mengulangi membaca ayat hafalan ini.
Dalam hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Wah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, apa yang kamu lakukan? Teruslah untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih belum bisa menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kamu bisa melakukannya dengan cara kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Kamu boleh melakukannya hari ini. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan menghafal ayat hafalan ini dengan cara kita membaca bersama-sama. Tetapi ada beberapa huruf atau beberapa kata yang kakak hilangkan. Tetapi adik-adik yang ada di rumah harus tetap menyebutnya. Siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia kepada mereka, pergilah ke dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Wah, kita akan menghafal lagi ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia kepada, pergilah ke dunia, beritakanlah Injil kepada makhluk. Markus 16 ayat 15. Wah, sekali lagi ya, dengan semangat kita akan menghafal ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia kepada, pergilah ke, beritakanlah Injil ke Markus 16 ayat 15. Wah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini jangan lupa untuk terus menghafalnya. Apa bedanya perintah, permintaan? Ada yang tahu? Coba pikirkan. Nah, kakak akan kasih tahu. Perintah itu harus dilakukan. Sedangkan permintaan kamu boleh lakukan atau tidak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang misi. Apa itu misi? Misi itu adalah perintah Allah. Pada zaman dahulu, ada seorang nabi, namanya adalah Yunus bin Amitai. Dia adalah nabi Israel. Adik-adik, Yunus
ia tinggal di Israel. Nah, apa tugasnya? Yaitu ia memberitakan tentang pesan-pesan Allah kepada orang-orang Israel. Tapi kali ini Yunus punya tugas khusus dari Allah. Wah, nah apa tugas khususnya? Kamu akan tahu, tapi sebelumnya kita akan mengenal satu kota namanya kota Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang sangat mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Wah, tapi ada masalah. Kota Niniwe adalah orang-orang yang berdosa. Niniwe karena kejahatannya telah didengar dan Allah telah mengetahuinya. Dan Allah akan segera menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Adik-adik, tahukah kamu juga bahwa kamu semua orang adalah berdosa? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa artinya apa? Kamu melakukan sesuai dengan keinginanmu, tidak mengasihi Allah, kamu berbohong, kamu melawan, kamu marah, itu dosa. Dosa ada hukumannya. Kamu terpisah dari Allah selamanya. Tetapi Allah begitu mengasihimu. Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Allah sangat mengasihi kamu dan saya. Allah adalah yang menciptakan kamu. Ia adalah Allah yang kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Dosa membuat kamu terpisah dari Allah dan kamu harus menerima hukumannya. Tapi karena Allah mengasihimu, Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengambil hukumanmu. Ia rela mati, memberikan darahnya untuk mengampuni dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan Yesus, ia mati, ia dikubur, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia mau kamu bersama dengan dia di surga. Ia mengampuni dosamu. Kamu dan saya orang berdosa. Orang Niniwe juga mereka adalah orang-orang berdosa. Adik-adik, suatu hari Allah memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Wah, tetapi Yunus ia tidak senang karena Niniwe adalah musuh orang Israel. Wah, tapi Allah berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe untuk memperingatkan mereka. Allah memberikan perintah kepada Yunus. Wah, adik-adik, Yunus bilang dia tidak mau. Ia bilang, tidak, aku tidak mau ke sana. Wah, adik-adik ingat bahwa misi adalah perintah Allah, harus dilakukan. Apa yang harus kamu sampaikan? Wah, apa perintah Allah yang kamu lakukan? Yaitu memberitakan Injil kepada orang lain. Kepada siapa? Wah, teman, mungkin orang tua, atau tetangga, kakak, dan semua orang yang kamu temui, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatkah ayat hafalan kita? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Adik-adik ingat bahwa Allah mau kamu pergi untuk memberitakan Injil. Allah juga menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus ia tidak mentaati Allah. Apa yang dilakukan Yunus? Wah, Yunus ia bersiap untuk pergi melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dari sana ia mengambil kapal menuju ke suatu tempat, yaitu ke Tarsis. Wah, adik-adik, tetapi ketika Yunus ia naik ke kapal itu, dia senang. Ia membayar perjalanannya. Apa yang ia lakukan? Wah, ia tertidur. Ia senang, ia menikmatinya. Tapi tahukah kamu, ada sesuatu yang bahaya yang terjadi, di mana Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadi badai yang besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Wah, adik-adik, semua orang di kapal itu mereka panik. Mereka berusaha bagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka takut, berdoa berteriak kepada Allah mereka. Dan mereka membuang barang-barang ke laut, segala muatan kapal untuk mengeringankannya. Wah, tapi nakoda mendapatkan Yunus dan berkata, "Ayo bangun, berdoalah kepada Tuhanmu untuk minta tolong." Wah, adik-adik, saat itu Yunus bangun. Lalu mereka berkata, "Mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sehingga kita kena bencana ini." Lalu mereka membuat undi, ternyata yang kena adalah Yunus. Adik-adik, mereka bertanya, "Siapakah engkau sesungguhnya? Apa yang kamu lakukan?" Ia berkata, "Aku orang Ibrani. Aku melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Wah, betulkah engkau yang menyebabkan bencana ini? Wah, benar. Adik-adik ingat, misi adalah perintah Allah. Allah mau kamu memberitakan Injil. Ingat, ia mau kamu melakukannya. Ingat ayat hafalan kita hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang kamu lakukan untuk memberitakan Injil? Ingatlah firman Tuhan. Kemudian berdoalah dan taatilah, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, Yunus karena ia tidak taat, maka Allah mendatangkan angin ribut. Lalu orang-orang banyak itu mengatakan, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Adik-adik, Yunus berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Adik-adik, orang-orang itu mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Laut pun berhenti mengamuk. Wah, atas perintah Allah, maka datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus ia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus ia harus mengalami yang seharusnya tidak, tapi ia mengalami itu karena tidak mentaati Allah. Ingat bahwa memberitakan Injil atau misi adalah perintah Allah. Maukah kamu melakukannya minggu ini? Menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Ingat firman Tuhan hari ini. Dan
Apa yang kamu perlu sampaikan? Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini rela mati menggantikan hukuman dosamu dan ia bangkit lagi. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ingatlah firman Tuhan. Berdoalah sebelum kamu memberitakan supaya Tuhan memberikan kamu keberanian dan taatilah bahwa kamu mau melakukannya. Adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, maukah kamu menerima Dia sebagai juru selamatmu? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya bahwa ketika kamu percaya Tuhan Yesus, kamu punya hak istimewa menjadi anak Allah. Dosamu diampuni dan Allah mengubahmu dari dalam sehingga kamu bisa juga memberitakan Injil kepada teman-temanmu, keluargamu. Maukah kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kami satu perintah untuk kami melakukan perintah-Mu, memberitahukan kepada teman, kepada keluarga bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tolong kami Tuhan. Saya berdoa juga untuk semua anak-anak yang mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam kesulitan, dalam kesehatan, bahkan juga mungkin orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong, dan berdoa bagi bangsa kami, pulihkan bangsa Indonesia kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.